Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita setiap harinya rahmat juga kesehatan kepada kita, yang pada pagi hari ini kita pakai untuk bermudiah melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan juga tak lupanya, tak bosannya kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau nantinya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak berguna harta pangkat jabatan kecuali hati yang bersih yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pengajian ini kita membahas ukhuwah. Ukhuwah dalam bahasa Indonesianya adalah persaudaraan. Maka Bapak Ibu, kita harus menjelaskan secara perlahan ukhuwah dalam Islam itu seperti apa. Yang pertama ada namanya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia dan persaudaraan sesama warga negara suatu negara. Misalnya kita Indonesia, maka persaudaraan warga negara Indonesia. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah menjaga kehormatan orang lain adalah salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan dalam persaudaraan sesama warga negara. Maka tidak boleh Bapak Ibu karena perbedaan, mungkin perbedaan suku, perbedaan agama, itu kita sampai merendahkan kehormatan orang lain. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, tentu ini juga sejalan dengan ajaran agama kita. Tidak boleh menghinakan orang lain. Jangan sampai lisan kita atau lidah kita menyakiti orang lain dengan ucapan ataupun perbuatan kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, ada ukhuwah makhlukiyah, yaitu persaudaraan atau penghargaan terhadap makhluk-makhluk Allah. Apa itu Bapak Ibu? Misalnya tumbuh-tumbuhan, misalnya hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga kita harus menghargai atau menghormatinya. Seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menyiksa hewan, walaupun dia bukan manusia, tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita lindungi, bukan disiksa atau hanya untuk dipermainkan. Ketika pasukan para tentara Nabi Sulaiman melewati lubang-lubang semut Bapak Ibu, maka Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya jangan sampai ada pasukan yang menginjak satupun semut yang sedang ada di dekat lubang atau tempat tinggalnya. Maka seperti itulah agama kita menjaga kita untuk tidak menyakiti atau menyiksa hewan, makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang fokus kita pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, dalam hal ini kita melihat di surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka Allah menyampaikan, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Bapak Ibu Allah menyampaikan, dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah
kepadamu dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, turunnya ayat ini bercerita tentang kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Ketika Rasulullah SAW itu berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka yang pertama disatukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Mekah yang ikut dengan Nabi berhijrah ke Madinah. Maka Nabi mempersatukan mereka sehingga kuat persaudaraan mereka. Tapi Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Allah menyampaikan, jangan kalian lupa, ingatlah bahwa Allah telah mempersatukan hati-hati kalian sehingga kalian bersaudara hari ini. Kemudian juga Allah menyampaikan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan kalian di tepi jurang dari neraka, maka Dia telah menyelamatkan kalian daripadanya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ketika sebelum kita bertemu dengan orang-orang yang pada hari ini di masjid ini, mungkin kita orang yang terpisah-pisah, belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka, tapi pada hari ini Allah pertemukan kita, Allah jadikan kita jamaah Masjid Safi Isma, maka hendaklah kita mensyukurinya dan kemudian mengisi persaudaraan kita dengan ukhuwah yang luar biasa. Apa ukhuwah yang luar biasa itu Bapak Ibu? Adalah saling berkasih sayang, saling berkasih sayang, saling menasihati dalam kebaikan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, selanjutnya di ayat 104 Allah menyampaikan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menyampaikan bahwa hendaklah kalian yang bersaudara itu yang sudah mengumpulkan satu sama lain, maka hendaklah kalian saling mengingatkan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka itulah salah satu cara kita mengisi persaudaraan kita. Kalau ada nampak saudara kita, ukhuwah kita yang mulai retak, yang mulai meninggalkan persaudaraan kita, maka kita wajib untuk mengingatkannya kembali. Wajib kita berikan nasihat-nasihat yang baik kepada saudara kita tersebut. Karena sahabat atau teman yang baik, may khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat adalah yang menyeru kepada kebaikan atau menuju kepada kebaikan. Maka pada hari ini Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang rasanya kemarin ikut bersama kita di masjid ini, ikut sholat berjamaah, ikut mendengar pengajian di masjid kita ini, lalu kita melihat sudah beberapa hari, sudah beberapa minggu tidak hadir di masjid kita ini, maka tugas kita dalam ukhuwah Islamiyah ini adalah mengajak mereka kembali. Itu adalah tugas kita Bapak Ibu, karena menyuruh kepada kebaikan atau menganjurkan kepada kebaikan adalah tugas kita, dan mencegah kepada kemungkaran. Bisa saja Bapak Ibu mungkin sedang lemah imannya, mungkin sedang sibuk dia sehingga lupa dia bahwa dia pernah bersama kita di masjid ini sama-sama sholat berjamaah. Maka itulah Bapak Ibu tugas yang harus kita laksanakan. Kemudian juga mencegah kepada kemungkaran. Kalau ini sangat berat Bapak Ibu. Kalau menyuruh untuk kebaikan, menyuruh untuk ketaatan, mungkin hanya kita sampaikan lepas tanggung jawab kita.
Tapi kalau kita mencegah kepada kemungkaran, mungkin ada resiko yang akan kita dapatkan. Semisal Bapak Ibu, ada di sekitar rumah kita, tetangga kita, yang mungkin beberapa rumah membuka kedai, dan di situ Bapak Ibu dia memberikan pelayanan seperti misalnya main bola sampai tengah malam, ada yang karaoke. Sebenarnya kan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi ba'acarot, bagaimana cara kita untuk mengingatkan saudara kita tersebut? Pasti yang ada dalam hati kita adalah beko merah kawa, daripada baca kawa ancak tidak usah lagi. Nah, itu Bapak Ibu adalah pemikiran yang keliru. Membiarkan saudara kita atau tetangga kita, ukhuwah kita terus menerus dalam kemungkaran, maka nantinya kita juga mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan, disebabkan karena kita tidak menyeru atau melarang dia untuk melakukan kemungkaran itu. Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaran, ketika engkau melihat satu kemungkaran, maka hendaklah engkau cegah dengan tanganmu. Artinya bisa kita buat, kalau kita memangku kekuasaan, kita buat kebijakan. Kalau tidak, fa'illam yastati, kata Nabi, fa bi lisani, kalau tidak bisa dengan tanganmu, maka lakukan dengan lidahmu, dengan ucapanmu. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fa biqalbi, maka dengan hati. Tapi Nabi menyampaikan, wa dzalika aful iman, mendiamkan saudara kita seperti itu adalah selemah-lemah iman. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, inilah cara kita mengisi persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian Bapak Ibu, cara kita mengajak atau mencegah orang untuk berbuat bukan, saudara kita berbuat bukan, dijelaskan di dalam surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Ini yang sering kita lupa Bapak Ibu dalam melarang ataupun mengajak, kita kurang menambahkan kebijaksanaan. Apa itu Bapak Ibu? Kok misalnya ada kemungkaran yang kita lihat seperti cerita kedai tadi, jangan sampai kita bersorak-sorak, itu kan tidak bijaksana. Oh, lajam dua balik malam wang alunjun tentu ilahi, alunjun tentu gadai boleh terdau bekol baca orang lain. Nah, itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang tidak bijaksana. Mungkin penyampaiannya benar, tapi tidak bijaksana dalam penyampaian. Bagusnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti nasihat Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, kalau kita ingin menasihati orang lain, maka temui dia secara perseorangan. Karena ketika kita menyampaikan perseorangan, maka dia akan mendengarkan, setidaknya dia tidak merasakan malu. Kalau di depan orang lain kita ingatkan, kita nasihati, kita sebenarnya bukan menasihati, tapi sedang menghinakannya. Maka itu Bapak Ibu, perlu hikmah atau kebijaksanaan dalam mengingatkan orang lain. Kemudian apalagi Bapak Ibu, wa mau'izatil hasanah, yaitu pemilihan kata-kata yang tepat. Kau awak menasihati saudaraku sana, pilihlah kalimat-kalimat yang baik. Kadang kan kita menasihati ang tagay ko, itu kan kalimat yang tidak baik. Kemudian pakailah bahasa-bahasa yang halus yang tidak menyinggung perasaan orang lain.
Semisal kita mengajak orang yang sebenarnya dia sholat tapi belum mau sholat berjamaah, ajaklah dia, saudaraku, wahai saudaraku, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Jangan sampai ketika kita mengajak orang lain tidak memakai kalimat yang lembut atau yang halus. Semisal Bapak Ibu, nan awak laki nak ko indah solat di masjid tak berjamaah, kecek ustaz tua padusinan solat di rumah. Itu kan pemakaian kalimat yang tidak elok atau tidak rancang. Maka pemilihan kalimat juga diperlukan dalam mengajak orang pada kebaikan. Wa mau'izatil hasanah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka apabila dia mengajak kita untuk berdiskusi, mengajak untuk berdebat, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah dia dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai awak lah mengajak orang lain, awak dan yodo cekyo, langsung kita Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata yang agak kasar dengan irama yang agak keras, maka itu bukanlah sesuatu yang baik dalam mengajak orang lain. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka dari pengajian ini kami berharap kepada kita semua, mari kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama kita berjuang untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Terkhusus di masjid kita ini Bapak Ibu, Masjid Jami' Hasanuddin Sabis Marrabbikal A'la. Ketika kita mengajak orang lain, maka apabila orang itu ikut mau mendapatkan menerima nasihat kita atau ajakan kita, maka Rasulullah menyampaikan seseorang itu akan mendapatkan satu unta merah. Kemudian sahabat menanyakan pada saat itu, apa itu unta merah ya Rasulullah? Yaitu kendaraan terbaik yang ada pada masa ini, adalah kendaraan kebanggaan orang-orang pada masa Rasulullah tersebut. Maka kalau kita ingin kendaraan yang baik, kendaraan yang luar biasa nantinya, maka dengan ajakan kita kepada orang lain diterima oleh orang lain, maka kita sudah mendapatkan unta merah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga di momentum hari ini tanggal 29 dan Kamis kelima, insyaallah kita melanjutkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita di masjid ini, yaitu acara makan bersama Bapak Ibu, acara kita dari kita untuk kita. Jadi Bapak Ibu, untuk yang pejuang subuh yang alhamdulillah baru bergabung di masjid kita ini, insyaallah nanti sore setelah sholat asar kita makan-makan di masjid kita ini. Dan kami berharap dari pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabis Marrabbikal A'la, kita sempatkan, kita hadiri nanti acara kita, acara berkah yang ada di masjid kita ini. Dan juga apabila nanti perlu dijemput atau ada halangan tidak bisa hadir karena kendala kendaraan, mungkin bisa disampaikan kepada kami. Dan juga apabila ada Bapak Ibu yang perlu kebutuhan terkait dengan makan-makan kita ini atau berkah kita ini, bisa langsung disampaikan kepada kami nanti agar bisa ditanggulangi secepatnya. Mungkin itu Bapak Ibu pesan yang ingin kami sampaikan. Mari kita jaga ukhuwah kita, mari kita jaga nikmat yang Allah berikan ini, persaudaraan sesama muslim.
persaudaraan ini yang insya Allah akan kita bawa dari dunia ini sampai di akhirat nanti, dan insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.